malam, kajian kasih. Kalau yang mungkin kalau beribadah boleh, kursinya boleh angkat maju, boleh diangkat, gitu ya. Kebaktian kita, selamat malam bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi bapak ibu yang berada di ruang pembaca ini, dan mungkin bagi saudara yang berada di secara virtual di Zoom. Kami atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah Jawa Barat untuk bersukacita atas berpulangnya pendeta Stephen Sulaiman. Adalah kasih Tuhan boleh senantiasa memberikan kekuatan dan hiburan kepada ibu ini, kepada Rena dan keluarga besar Sulaiman dan keluarga besar Usmani. Kita akan memulai kebaktian penghiburan kita akan dipimpin oleh BPMSP Jawa. Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai ibadah kita. Damai dan kasih Kristus besertamu. Di dalam rasa pedih dan duka, di tengah kesepian dan kehilangan, datanglah kepada Yesus, Sang Sumber penghiburan. Dengarlah suaranya yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapa di dalam surga, di dalam anugerah-Mu Sang Pemilik kehidupan, malam hari ini mempertemukan kami semua saat ini di dalam sidang perkabungan. Suami, Bapak, anak, kakak,
sahabat kami tercinta, Bapak almarhum Pendeta Stephen Sulaiman. Kami berduka, kami bersedih karena kepergian seorang sosok yang kami cintai. Tetapi di sisi lain kami mengucap syukur karena Kristus siap menyambut anaknya yang terkasih. Ia yang telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ia yang telah mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman-Nya. Ya Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya akan membacakan riwayat kehidupan dan pelayanan 10 Metiza dari Pendeta Emeritus Stephen Sulaiman. Almarhum Pendeta Emeritus Sulaiman dilahirkan sebagai anak kedua di dalam keluarga almarhum Pendeta Stephen Sulaiman serta almarhum Ibu Lis Gunawan. Besar, tumbuh, dan akrab dalam keluarga, pendidikan, dan aktivitas gereja di Daerah Kelinci pada waktu itu. Tempat di mana sang ayah melayani. Akan tetapi hal itu memang tidak serta-merta membuat almarhum langsung tertarik dengan dunia teologi. Sampai akhirnya suatu saat di akhir tahun 1974, sang ayah menawarkan almarhum untuk studi ke Trinity Theological College di Singapura. Sempat mengagetkan, bukan hanya almarhum, tetapi juga saudara-saudarinya saat itu. Sehingga muncul satu candaan, apa betul si jahil itu kini sudah bertobat dan mau menjadi pendeta? Setelah menjalankan studi di Singapura, kembali ke Jakarta, Pak Stephen tidak langsung ke Jepang, melainkan melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia. Melanjutkan studinya dalam jurusan komunikasi, sambil beliau tetap melayani di sana, baik juga di lingkup gereja ataupun juga di lingkup lebih luas, juga termasuk di STT Jakarta. Dan ternyata ilmu komunikasi itu semakin melengkapi beliau di dalam karya dan pelayanannya. Beliau bukan hanya pandai berkhotbah dari mimbar, namun almarhum juga cakap di dalam berdialog dengan masyarakat. Tidak berhenti di situ. Almarhum juga melanjutkan studinya mengambil Master of Art in Theology dan juga Master of Theology. Dan terakhir beliau juga sempat mengambil program doktoralnya di Graduate Technological Union Berkeley, California. Di dalam kaitan dengan dedikasi hidupnya sebagai dosen di STT Jakarta, tahun 1990-an beberapa rekan saat itu mendesak beliau juga untuk ditabiskan menjadi pendeta. Proses kependetaan berlangsung cukup panjang, hingga akhirnya tahun 2009, almarhum ditabiskan sebagai pendeta tugas khusus Sinode Wilayah GKIS Pejabat untuk STT Jakarta dengan basis jemaat di DKI Gading Indah. Dalam pelayanannya dan pengabdiannya, almarhum memiliki concern besar di dalam bidang-bidang sosial dan kemasyarakatan. Di DKI Gading Indah pun almarhum berkontribusi dalam beberapa pelayanan di bidang kesaksian dan pelayanan. Di lingkup DKI yang lebih luas, almarhum juga menjadi anggota Komisi Pengkajian Teologi GKIS Pejabat hingga akhir hayat. Belum lagi kontribusi almarhum di lembaga-lembaga ekumenis tingkat lokal, regional maupun global. Kini Pendeta Emeritus Stephen Sulaiman telah berada di dalam pangkuan. Ia telah berada bersama dengan Allah yang telah memantau dan memampukannya untuk terus memberikan suara bagi dunia. Sebuah suara yang memulihkan,
Terpujilah Allah, Sang Pemberi kehidupan. Dia yang memanggil setiap rakyat. Dia yang membimbing setiap anak. Dia yang menelan setiap orang. Mari umat yang terkasih, kita mempersiapkan diri memasuki pemberitaan firman, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur sebagai pribadi-pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Dan sebagaimana Engkau mengenal kami, maka kami juga rindu untuk mengenal Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan kini Bapak, ketika kami sebentar akan membaca satu bagian firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman-Mu, maka biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami juga boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan dalam kebaktian penghiburan ini Bapak, biarlah suara Tuhan yang disampaikan lewat pemberitaan firman juga boleh memulihkan hati kami yang berduka sehubungan dengan wafatnya kekasih hati kami, Pendeta Emeritus Stephen Soliman. Ya Bapak, kami juga membawa dalam doa kami hamba-Mu yang Tuhan berkenan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, agar kiranya di tengah-tengah segala keterbatasan dan kelemahannya Tuhan menjaga dan Tuhan menolong melalui Roh yang Kudus, sehingga apa yang akan disampaikan boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapak, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus firman hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab akan didasarkan pada kesaksian Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melaksanakan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga keluarga yang dikasih oleh Tuhan, seorang guru spiritual Amerika bernama Baba Ramdas pernah berkata sebagai berikut tentang kematian. Kematian adalah pengingat bagi siapapun juga untuk hidup sepenuhnya. Apa yang disampaikan oleh Ramdas ini bertujuan untuk mengajak orang-orang yang coba memaknai kalimat tadi untuk bersikap eling, untuk bersikap sadar diri, mawas diri, bahwa kehidupan ini ada batasnya, yaitu dalam sebuah peristiwa kematian. Sehingga kita yang masih hidup diajak untuk menghargai kehidupan sepenuhnya, menjalani kehidupan dengan utuh, dengan penuh, menjalani kehidupan dengan penuh makna. Dan kalau kita mendengar pernyataan dari Bapak Ramdas tadi, maka bukankah sebenarnya hal yang serupa itu sudah pernah juga disampaikan oleh Sang Bijak dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dan kalau malam ini kita bersama-sama hadir berkumpul di rumah duka di tempat ini, baik secara fisik maupun juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti secara daring dari tempat masing-masing, sedang diajak untuk merenung tentang apa arti hidup ini, tentang bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan ini, bagaimana kita memberi makna, menyentuh dan juga mengubahkan kehidupan sesama kita. Oleh karena itu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hendak diajak untuk mengingat dan merenungkan kehidupan seseorang yang sungguh sangat kita kasihi, seseorang yang sungguh juga telah mengupayakan kehidupan bermakna dalam kehidupan dirinya maupun juga dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang berjumpa dengannya. Almarhum Pendeta Ignatius Stephen Soleman. Dan izinkan saya untuk sejenak mengenal almarhum dengan mengisahkan beberapa perjumpaan dengan Pak Stephen. Perjumpaan saya pertama dengan Pak Stephen berlangsung sekitar tahun 96. Waktu itu Pak Stephen bersama dengan rombongan tim musik kreatif SPT Jakarta berkesempatan melayani sebuah kebaktian minggu di GKI Persekaliki, jemaat tempat saya bersekutu sejak kanak-kanak. Di situ saya mulai menyadari betapa mengasihkan studi teologi di SPT Jakarta lewat khotbah yang disampaikan oleh Pak Stephen. Belum lagi ketika saya seusai kebaktian coba berinteraksi dengan rombongan tim musik kreatif, maka saya menjadi semakin yakin untuk memilih Sekolah Tinggi Teologi Jakarta sebagai tempat pendidikan saya selanjutnya. Nah, perjumpaan kedua dengan almarhum terjadi setahun kemudian, ketika saya mendaftar ke SPT Jakarta dan Pak Stephen termasuk menjadi tim pewawancara. Saat itu saya diwawancara oleh beliau dan juga Pak Yohanes Rahmat. Dan saya masih ingat persis apa yang ditanyakan oleh Pak Stephen kepada saya waktu itu. Beliau bertanya, apakah Adi suka membaca? Dengan polosnya saya menjawab, oh iya Pak, saya suka baca koran Pikiran Rakyat, ini koran terbitan Bandung. Dan hampir setiap pagi saya membaca koran itu. Lalu kata Pak Stephen, rubrik apa yang Adi baca? Dan dengan polosnya saya menjawab, rubrik olahraga Pak, terutama berita sepak bola. Pak Stephen dan Pak Yohanes Rahmat tersenyum, dan tanpa sikap yang menghakimi, Pak Stephen lantas melanjutkan pertanyaannya. Jika Adi suka membaca,
maka itu bagus. Namun sebagai calon mahasiswa teologi, Adi harus juga mau membaca berita-berita yang lain supaya bisa membantu refleksi dalam upaya berteologi. Itu pesan yang saya ingat disampaikan oleh almarhum Pak Stephen. Nah, perjumpaan selanjutnya terjadi ketika saya sudah diterima menjalani kuliah di STF Jakarta. Beliau mengajar kami untuk 2 mata kuliah, metode penelitian teologi dan juga Inggris teologi. Nah, dari mata kuliah yang pertama, metode penelitian teologi, saya baru mengetahui bahwa spesialisasi Pak Stephen adalah keilmuan sosial. Ada minat yang besar terhadap berbagai fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu berupa penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda, keberadaan komunitas gay, korban kekerasan seksual, maupun juga yang lainnya. Dan dari perjumpaan dengan almarhum ada satu pengalaman yang mengesankan juga. Itu ketika satu hari di pertengahan tahun 98 saya mendatangi rumah dinas beliau di area kampus, dan ketika saya berjumpa dengan beliau saya mengatakan, "Pak, saya mau pulang ke Bandung. Saya mengundurkan diri dari studi." Pak Stephen waktu itu tampaknya baru bangun tidur juga, tiba-tiba mendengar pernyataan saya demikian, terkaget-kaget dan mengatakan, "Coba, oke, kalau kamu mau pulang ke Bandung, silakan. Temui orang tua, dan nanti setelah segar, kembali lagi ke sini. Jangan sampai mundur." Saya ingat pesan tersebut, dan kemudian saya pamit untuk pulang ke Bandung. Saya berjumpa dengan orang tua, dan memang waktu itu saya menghadapi satu situasi di mana ada perasaan besar yang muncul sehingga menimbulkan depresi yang cukup besar. Dan ketika pulang ke Bandung, bertemu orang tua, bercakap-cakap, menjalani konseling dengan pendeta Welwince Naomi, apa yang disarankan oleh Pak Stephen ternyata benar adanya. Perjumpaan itu ternyata memulihkan saya, menyegarkan saya kembali, dan saya bisa kembali ke Jakarta untuk meneruskan studi. Dan pada tahun-tahun selanjutnya, perjumpaan saya dengan Pak Stephen relatif tidak terlalu intens, sebab beliau berangkat ke Amerika Serikat untuk meneruskan studi S3. Dan apa yang menjadi fokus penelitian almarhum dalam studi S3 ternyata juga menunjukkan perhatian yang besar terhadap isu sosial, yakni korban pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 98. Dan mendapatkan subjek penelitian ini sungguh tidaklah mudah. Dan itulah yang saya dengar juga menghambatnya untuk bisa menuntaskan studi S3 pada akhirnya. Dan saat saya sudah berada di jemaat, maka praktis intensitas perjumpaan dengan Pak Stephen sangat berkurang. Namun saya masih mengikuti kiprah Pak Stephen lewat media, Facebook ataupun juga media lainnya. Kepedulian almarhum terhadap isu-isu sosial sangat konsisten dan bahkan semakin luas ditunjukkan oleh almarhum. Misalkan saja bagaimana ia memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap keluarga jemaat yang tersingkir karena gedung gereja tempat mereka beribadah ditutup oleh sekelompok warga intoleran. Bagaimana almarhum pun juga membela kelompok LGBTQ yang kerap diperlakukan diskriminatif oleh keluarga, oleh gereja, bahkan atau juga oleh masyarakat. Beliau pun juga mendampingi secara pastoral korban kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, bukankah kalau kita mencermati orang-orang yang tadi disebutkan, mereka adalah kelompok orang yang terpinggirkan, kelompok yang dibela dan disuarakan haknya oleh almarhum. Suara almarhum Pendeta Stephen Sulaiman menjadi suara yang berupaya memulihkan kelompok marginal menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, semuanya itu menunjukkan bagaimana almarhum tidak hanya fasih mengajarkan bela rasa Kristus. Apakah itu lewat khotbah-khotbahnya, lewat tulisannya, lewat pengajarannya di kelas, tapi juga beliau menghidupi bela rasa Kristus itu lewat sikap hidup yang nyata. Memang tidak selalu mudah untuk memahami, menyelami pemikiran almarhum dan juga tindak tanduknya. Ada kalanya orang menilai almarhum berlaku nyeleneh, tetapi almarhum melakukannya dengan penuh kesabaran dan juga dengan penuh pertimbangan yang dilandasi oleh prinsip kebenaran. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kenangan terhadap almarhum Pak Stephen yang demikian tadi lantas membawa saya untuk merenungkan lebih jauh apa yang tadi kita baca. Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat yang ke-40.
Kalau kita cermati bacaan Injil kita, maka bacaan tadi merupakan sebuah penggalan percakapan dalam penghakiman terakhir, di mana Allah menyampaikan upah kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang telah mengupayakan kehidupan yang adil, kehidupan benar selama ia hidup, yang sungguh mengasihi Allah. Dan disampaikan bahwa kepada orang-orang benar tadi, Allah menyampaikan hidup yang kekal. Karena orang-orang benar ini memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan perlindungan kepada Allah dikatakan. Nah, terhadap upah yang Allah berikan tadi, lantas orang-orang benar ini merasa bingung. Kok bisa dikatakan mereka sudah memberi makan, memberi minum Allah, dan juga memberikan pakaian dan penyertaan? Kapan peristiwa itu? Dan Tuhan Yesus lantas menyampaikan suara sang raja. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga keluarga yang dikasihi, bukankah kehidupan kekasih kita almarhum pendeta Emeritus Stephen Soleman berisi penghayatan penuh dari bacaan firman tadi? Bagaimana ketika almarhum berjumpa dengan orang-orang yang dimarginalkan oleh masyarakat, dipinggirkan hak-haknya, ia hadir, ia ikut membela, ia ikut mendampingi, bahkan ikut menyuarakan apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat yang tersingkirkan, agar masyarakat yang lebih luas boleh memahami, boleh menyadari bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang perlu diterima, yang perlu dikasihi, yang perlu juga dipenuhi hak-hak yang bersangkutan. Suara almarhum, apakah ketika dia mengajar di kampus, apakah ketika dia berkhotbah, apakah ketika dia menulis, apakah ketika dia diwawancarai dan sebagainya, begitu lantang menyatakan keberpihakan kepada mereka yang lemah, menyatakan keberpihakan kepada para korban yang terpinggirkan oleh karena struktur sosial yang tidak adil. Suaranya menjadi suara yang membawa pemulihan. Bahkan kalau malam ini kita bersama-sama melihat almarhum Pak Stephen sudah terbujur kaku, ia tidak lagi bisa berkata-kata, namun suara pengajarannya masih bisa kita hidupi. Entah lewat kenangan yang kita masing-masing miliki dengan almarhum, ataupun juga tulisan-tulisan yang juga beliau sampaikan, atau bahkan rekaman-rekaman video yang juga beliau sempat lakukan, entah sendiri, entah bersama dengan pihak lain. Kita masih bisa mendengar suara almarhum. Maka biarlah umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita coba merefleksikan kehidupan almarhum dan juga pesan firman Tuhan, maka kepada kita diingatkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa sebagai keluarga, sebagai istri, anak-anak, sebagai ipar, sebagai keponakan, sebagai kolega, sebagai sahabat, kita tentu bersedih dengan wafatnya pendeta Stephen. Namun ketika kita diizinkan untuk sejenak mengenang kehidupan almarhum, kita memiliki kebanggaan. Sebab apa yang Pak Stephen lakukan selama ia masih menjalani kehidupannya, baik sebagai dosen, baik sebagai pendeta, baik sebagai suami dan ayah, baik sebagai adik maupun juga kakak, adalah sebuah kehidupan yang pantas untuk diperjuangkan, pantas untuk dikenang dan juga kita bangga. Sebab almarhum telah memperjuangkan apa yang baik, telah memperjuangkan apa yang benar, telah juga menjadi suara yang memulihkan bagi sesama. Dan kedua, sebagai orang-orang percaya, sebagaimana bacaan firman tadi juga menegaskan suara Tuhan kepada orang-orang benar, maka kita pun juga percaya bahwa almarhum pendeta Stephen juga beroleh jaminan hidup kekal yang Tuhan berikan kepadanya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan ketika kita meyakini bahwa almarhum juga beroleh jaminan hidup kekal tersebut, maka biarlah kita boleh melepas almarhum dengan lega, dengan satu keyakinan bahwa almarhum telah mendapatkan upah dari Tuhan, yaitu jaminan hidup kekal baginya.
Dan yang ketiga, pesan bagi kita yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kita diingatkan untuk menjalani kehidupan sepenuhnya. Seperti tadi kita pengkhotbah, ada juga kutipan dari Bapak Randas mengatakan bahwa kematian adalah penanda untuk hidup yang seutuhnya. Maka mari kita yang masih diberikan anugerah kehidupan bertekun menjalani panggilan kita masing-masing. Bertekun mengerjakan kehendak Tuhan melalui profesi kita masing-masing. Sehingga kelak ketika Tuhan menjumpai kita, Tuhan memanggil kita, kita pun juga boleh menjadi bagian yang diterima dalam kerajaan. Kiranya segenap kita dikuatkan, dihiburkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari umat yang terkasih, kita kembali menyambut dengan pujian seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Mari Bapak Saudara kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur atas kebersamaan kami pada malam hari ini. Baik kami yang hadir secara fisik di rumah duka maupun mereka yang mengikuti melalui Zoom. Kami bersyukur kebersamaan kami yang pernah kami alami bersama-sama dengan Pendeta Emeritus Stephen Suleman. Baik kami yang mengalami sebagai keluarga, sebagai murid, sebagai rekan, sebagai sahabat. Kami bersyukur atas kesempatan kami belajar dari seorang hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya. Tidak hanya setia sampai akhir hidupnya, namun di tengah keterbatasan dan sakit yang dialaminya, itu tidak menghalangi perjuangannya mengasihi dan memulihkan mereka yang kerap terlupa, terdiskriminasi, dan tersisih dari kehidupan. Kami bersyukur atas kesempatan kami bersama dengan almarhum. Namun ya Tuhan, secara manusia, di tengah-tengah ungkapan syukur kami, Tuhan mengenal kami lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan mengenal dan mengetahui apa yang dirasakan khususnya oleh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Pendeta Emeritus Stephen Suleman. Kami berdoa untuk ibu ini. Kami berdoa untuk kita. Kami berdoa untuk Rena. Dan juga untuk seluruh saudara-saudara dari Pendeta Stephen Suleman yang begitu kehilangan atas kehilangan sosok yang paling dekat dalam kehidupan mereka. Tapi kami tahu
dalam perjalanan kami menjalani kehidupan, kami tidak pernah sendirian. Sebagaimana Tuhan menggenggam tangan hamba-Mu, almarhum Pendeta Emeritus Stephen Suleman, Tuhan yang saat ini mendekap seluruh keluarga yang merasa kehilangan. Tuhan yang menghapus air mata. Tuhan yang berjalan bersama. Tuhan yang akan terus menguatkan dan mengisi kekosongan yang ada dalam kehidupan mereka atas sosok yang begitu mereka kasihi. Ya Tuhan, kami berdoa juga kiranya perjuangan yang diperjuangkan oleh almarhum Pendeta Emeritus Stephen Suleman sampai akhir hidupnya tidak berhenti saat ia Tuhan panggil pulang. Tapi kami yang masih Tuhan berikan kehidupan, berani bersuara seperti dia bersuara, berani mengasihi seperti dia mengasihi, berani memilih seperti dia memilih. Sekali lagi kami bersyukur atas berkat Tuhan, tapi kami memohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tidak menulikan telinga akan air mata kami, jerih tangis kami, tapi Tuhan mendekat kami dalam cinta kasih Tuhan yang tidak terhingga. Kami berdoa untuk setiap kebaktian yang masih akan berlangsung esok hari sampai dengan hari ini. Biar rangkaian kebaktian boleh semakin menguatkan kami bahwa dalam kehilangan ada kebersamaan, dalam pertemuan ada perpisahan, tapi kasih cinta Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan hati kami, ini keyakinan kami, dan kenaikannya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selalu. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu yang hadir di rumah kita untuk berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lanjutkanlah perjalanan hidupmu di dunia, sebab Dia siap melipurkan segala lara batinmu. Teruskanlah kesaksianmu atas kasih Allah kepada setiap orang di sekelilingmu, juga kepada mereka yang terasing dan terbungkam. Perdengarkanlah suara Allah yang memulihkan, gaungkanlah suara Allah yang menenangkan. Tenanglah ini hatiku.
kita meneruskan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam keinginan berkata. Semoga jalan bersinar menyambutmu. Semoga angin selalu mendorongmu dari belakang. Semoga mentari selalu menghangatkan wajahmu. Semoga hujan turun dengan lembut menyuburkan tanahmu. Dan Allah di dalam cinta kasih-Nya selalu memelukmu sampai kita bertemu kembali. Kebaktian kita telah selesai, namun masih ada beberapa rangkaian acara yang berlangsung di tempat ini. Ratu Devi akan memandu kita. Kita masih akan mendengarkan kata sambutan dan kita akan foto bersama. Pertama kali kata sambutan akan disaksiannya dari Sekjen PDI, Pendeta Ibu Mungkisi, untuk menyampaikan kata sambutannya. Bapak Ibu sidang pergabungan yang Kristus kasihi, istimewa Bu Dini, Gita dan suami Reina, semua saudara-saudara yang hadir malam hari ini dari almarhum Pendeta Stephen Sulaiman, yang biasa akrab ya saya menyatakan Steve dan banyak temannya juga menyapa demikian. Saya bagian dari rasa kehilangan ini. Bersama dengan teman-teman di MPHPI yang malam hari ini tidak sempat hadir karena lagi di luar kota semua, tapi menitipkan salam dan belasungkawa bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, setiap saat ketika kita hadir dalam peristiwa kematian seperti ini, bagi saya ini adalah bagian dari perayaan kehidupan. Sebagai orang percaya, kehidupan yang kita rayakan dari segala sesuatu yang telah dilakukan pada saat ini, tetapi juga kehidupan yang kita imani beyond kematian yang abadi oleh setiap anak-anak Tuhan. Saya mengenal Bung Steve ya lama, ya kita dekat juga, dia sahabat bagi banyak orang, ya, Bung Steve yang tenang, yang kocak, yang melebur dengan siapa saja. Setiap saat ya Bung Steve pulang studi ya kami masih STT Jakarta bersama waktu itu. Dan itu mengingatkan selalu pada almarhum ayahnya, Pendeta Clement Sulaiman, dosen pendamping mahasiswa yang sangat favorit pada zaman kami. Kita sangat-sangat dekat sekali dengan beliau dalam masa-masa pelayanannya. Dan saya melihat bahwa baik almarhum Pak Clement maupun Bung Steve adalah contoh pelayan yang secara total memberi diri kepada mereka yang dilayani. Tidak mengherankan saya 2 tahun yang lalu ya emeritasi Bung Steve, saya hadir waktu itu dan melihat ratusan orang menghadiri ibadah syukur emeritasi Bung Steve. Mereka yang datang dari berbagai latar belakang dan tempat karena mereka mengasihinya. Selain jemaat, komunitas pendeta yang hadir, tetapi juga
teman-teman LGBT yang hadir pada malam itu, seorang sahabat kami, Ustadz Anan Soli, bahkan datang dari Jember untuk menghadiri emeritasi pendeta atau Bung Steve dari Jombang ya. Itu sangat luar biasa bagi saya pada berbicara dan bagaimana dia menjadi magnet di dalam ketenangannya, di dalam empatinya, dalam kediriannya yang selalu mengalir dan merengkuh dan membuka diri untuk direngkuh. Itu sesuatu yang sangat kuat bagi semua orang yang bertemu dengan Bung Steve ya, dalam hari-hari hidupnya. Saya ingat tema meditasi pada saat itu yang dikhotbahkan juga memberikan suara kepada yang terbungkam. Itu pilihan meditasi, tema meditasi Bung Steve pada 2 tahun lalu. Dan ini membingkai dengan sangat luar biasa totalitas dan dedikasi Bung Steve bagi kaum terbungkam. Saya kira pilihan pengabdian yang sering membawanya menjalani jalan-jalan yang sunyi, terutama ketika komunitas yang didampinginya merupakan orang-orang yang keberadaannya sering ditolak, termasuk oleh kalangan gereja. Kaum LGBT adalah kelompok yang telah merengkuh empati dan dedikasi Bung Steve sebagai pelayan selama sekian tahun terakhir. Dan, dalam pendampingan terhadap mereka atau terhadap kelompok-kelompok yang marginal ya sering juga dibully, dinista, namun dia menerimanya dengan lapang dada. Tahun lalu khotbah dari pendeta Robert Setio waktu itu dari Amsal 31 ayat 8-9 saya masih mencatatnya. Dia merupakan salah satu pilar Bung Steve ya untuk mengelola spiritualitas pembelaan bagi komunitas yang terbuka. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ayat-ayat ini dengan tepat diterjemahkan oleh Bung Steve tidak saja dalam laku berteologianya, tidak saja speaking the wording, tetapi dalam aksi-aksi konkret pembelaan. Ini legacy yang ditinggalkan bagi kita, bagi gereja, kita belajar sungguh darinya. Bagaimana mengambil bagian, membuka diri, dan merengkuh yang lain, terutama mereka yang ditinggalkan. Ketidakpedulian terhadap komunitas-komunitas seperti ini memang kerap membuat kita atau banyak orang merasa takut, atau kepedulian mengambil bagian dengan mereka akan membuat orang merasa takut karena seringkali harus berjalan di jalan yang sunyi. Tapi saya kira Bung Steve telah melampaui rasa takut itu sebagaimana ia telah melampaui ketakutan akan keterpurukan kesehatan yang harus dijalaninya selama ini. Ya, betul-betul melampaui itu ketika ia sakit, ia pulih kembali, kami berjumpa, kadang-kadang kami kontakkan dan tanyakan kesehatannya, dan saya merasa ya telah melampaui itu. Ya, keluar dari ketakutan, ruang dan zona nyamannya. Sangat luas seluas hatinya bagi mereka yang terpinggirkan. Malam ini kita ada di sini selama beberapa hari untuk melepaskan jasad yang telah jadi paket materi yang akan hancur, tetapi spirit pelayanannya tetap hidup dalam perjalanan bersama kita, membentuk langgam pelayanan kita sebagai gereja, dan untuk itulah kita menaruh hormat yang sangat dalam atas segala sesuatu yang telah ditinggalkan, pembelajaran, dan juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan khusus, mendukungnya, bahkan
tetap memberikan semangat saat-saat dia terpuruk di dalam penderitaan kesakitan yang telah dilampaui sebagai seorang hamba dan pelayan Tuhan. Selamat jalan berkat saudara kasih Muslim Sulaiman, Tuhan kiranya menyertai, menguatkan dan meneguhkan keluarga yang dipindahkan dan juga meneguhkan dan menguatkan kita semua. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih kepada pendeta Dik. Kedua, kita akan mendengarkan kata sambutan dari pendeta David mewakili Sabang Hukum BPSP. Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang di ruang ibadah ini, di rumah duka maupun yang mengikuti secara virtual, Ibu Dini, kita, Rena, keluarga pendeta Emeritus Stephen Seleb Sulaiman yang berduka cita, mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI, kami merasakan betul bagaimana beratnya kehilangan orang yang dicintai. Saya semakin mengerti kenapa banyak orang yang betul-betul merasa kehilangan almarhum pendeta Stephen Sulaiman, karena kualitas kehidupan dan kepribadian almarhum yang menurut saya luar biasa. Kita bisa mengerti dan mengukur kualitas kepribadian seseorang dari sikap orang itu terhadap orang yang terabaikan. Orang yang mau membela mereka yang berkuasa, mereka yang punya, mereka yang paling sedikit tidak mengganggu rasa nyaman dirinya. Tapi almarhum berbeda. Almarhum berani mengambil jalan sunyi yang saya akui, saya sendiri tidak untuk melakukan kenyamanan diri. Itu rasanya tidak berlebihan kalau kita mau memaknai bagaimana Pak Stephen Sulaiman berusaha menghidupi apa yang dikerjakan oleh Yesus, Tuhan yang ia imani. Pendeta Adi tadi menyampaikan bagaimana sikap Tuhan terhadap mereka yang tersisih itu seharusnya menjadi sikap spiritualitas yang juga kita hidupi. Nah, karena itu bersama dengan banyak orang yang kehilangan, kami mewakili jemaat-jemaat GKI juga betul-betul merasa kehilangan atas kepergian Bapak. Nah, saya tidak pernah diajar oleh Pak Stephen, tapi Pak Stephen pernah 3 kali berkomunikasi, 2 kali berkirim WA menanyakan ada nggak trainer yang bisa membantu masyarakat Kristen di pedalaman untuk beternak babi. Kalau dibuka pasti ketarik 4 pedalaman. bulan lalu itu ditanyakan kembali untuk saudara-saudara di Kalimantan. Kita bisa melihat bagaimana hidupnya didedikasikan untuk memikirkan orang-orang yang mungkin tidak banyak memikirkan. Yang 3 dan yang terakhir, saya dengan Pendeta Dani berkomunikasi menyampaikan latar belakang dan mengapa kita mengambil kebijakan untuk dengan saudara-saudara kita di wilayah Taman Yasmin. Saya dan Pak Dani sangat hati-hati menyampaikan itu, tapi Pak Stephen luar biasa merespon apa yang kami sampaikan. Pertama dengan tenang, Pak Stephen bilang, ini langkah mundur, kebenaran diinjak-injak. Tetapi kedua, ini yang dikatakan, kalau memang itu harus dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak terhindarkan, bisa 20 tahun lagi kembali. Dan buat saya prinsip ini yang mestinya kita pegang dalam melayani. Kita tidak boleh patah, mudah patah, sebab kebenaran itu melampaui diri kita dan itu harus diperjuangkan sampai kapanpun, bagaimanapun keadaan. Saat ini almarhum sudah tidak ada bersama dengan kita, tapi saya ingat apa yang menjadi komitmen dan visi almarhum, bisa nggak 20 tahun lagi kita tetap berjuang. Rasanya ini tawaran buat kita semua agar terus jangan menyerah, mengupayakan apa yang benar, adil, mulia,
Sebab itulah yang sebetulnya menjadi alasan kita hidup. Dengan mengatakan ini, saya mau mengatakan Sokrates tidak berlebihan kalau bilang kematian itu anugerah paling besar dari mereka yang hidup. Mestinya ditambahkan dengan catatan seandainya hidupnya seperti almarhum. Terima kasih buat keluarga yang sudah memberikan juga kesempatan buat almarhum melayani, dan terima kasih kita merayakan kehidupan almarhum yang sudah menginspirasi kita, menginspirasi gereja, dan GKI sangat bersyukur memiliki pendeta dalam diri almarhum pendeta Stephen Sureman. Terima kasih. Terima kasih Pendeta David. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga akan diwakili oleh siapa? Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas semua simpati, doa-doa, belasungkawa, bantuan material yang telah kami terima. Terima kasih kami sedalam-dalamnya kepada pihak PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, diwakili oleh Sekkum, Pendeta Dr. Jackie Manuputi. Kami sama-sama duduk di Yamuger sebagai Dewan Pembina. Kepada Badan Kerja Majelis Sinode Sinbil Jabar yang dihadiri oleh Ketua Pendeta Davidi, Chef Davidi, dan Pendeta Organisasi ibadah yang telah dilayani. Saya anak sulung dan kami berdua dengan Stephen, saya umurnya 17 bulan. Tetapi banyak orang yang seringkali salah menebak, mengira bahwa saya adalah Stephen dan Stephen adalah Ferdi. Dan kalau itu terjadi sampai hari ini, sampai saat terakhir. Dan kalau itu dialami oleh Stephen, dia mengatakan betul, kami memang kembar, tapi bedanya 17 bulan. Seperti biasa, dia orang yang senang bercanda, senang senang ngebully orang juga, senang seringkali menggoda. Ketika masih kecil, adik-adik yang perempuan inilah yang paling sering kali digodain. Entah rambutnya diisap-isap begitu ketika mereka pakai buntut kuda, atau baksonya diambil, direbut, atau apa saja caranya. Sampai mereka menangis, dan selalu saya yang bela, dan saya yang marahin dia. Sekalipun banyak orang mengira kami kembar, tetapi di dalam banyak hal kami berbeda. Saya menuliskan banyak sekali perbedaannya. Ketika kecil, saya dan Julia, adik saya yang perempuan, malam ini nggak hadir karena kondisinya, dia harus menjaga kondisi. Kami berdua belajar piano klasik. Adik saya yang 3 lain belum mau belajar. Saya belajar dari SD kelas 4. Lalu sampai SMA, Stephen baru belajar dengan Evelyn belajar piano, tapi Stephen ngambil jazz. Dan itu hanya beberapa bulan saja. Dia merasa mungkin kurang berbakat dia bermain piano. Ketika duduk di SMA, di SD sampai SMP kami semua sama. Semua masuk BPK Penabur karena anak pendeta gratis.
Waktu SMA, saya lebih dulu masuk SMA kelas 1 Pintu Air, PPK Penabur. Stephen memilih SMA PSKD. Memang sama-sama Kristen, tetapi itu dari yayasan yang lain. Di kelas 2 SMA, semua murid harus dipisah menurut bakat dan kemampuannya, menurut interest dan minatnya. Kami semua, saya dan adik-adik yang perempuan, mengambil IPA. Kenapa kita menganggap IPA itu yang paling hebat? Orang kalau masuk IPA itu pintar. Stephen dengan sengaja memilih IPS. Setelah lulus SMA, saya masuk SDT Jakarta. Chef Stephen setelah lulus SMA, dia nganggur. Dia mau kemana-mana, kami semua bingung, dia mau ngapain. Tapi dia kursus belajar bahasa Jerman. Dan akhirnya dia pergi ke Trinity College di Singapura. Selama masih di kuliah, saya mengambil kursus bahasa Prancis di Alliance Française. Saya selesai 4 tahun. Stephen mengambil les privat bahasa Spanyol dengan anak dubes Argentina. Begitu Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan besar. Saya banyak belajar menekuni musik dan bermain alat musik. Stephen lebih menekuni main drama. Kami berdua mempunyai sifat yang sangat berbeda. Tapi setelah saya renung-renungkan, rupanya memang dia ingin menjadi dirinya sendiri. Dan memang dia sudah menjadi dirinya sendiri. Selama 2 malam berturut-turut Sabtu dan Minggu kemarin, kami mengadakan acara khusus karena menunggu proses ini belum selesai. Kami sempat bingung karena kita terhambat untuk datang ke Indonesia. Sebab kita lahir di Amerika, dua-dua anak ini lahir di Amerika, dan akhirnya kita setelah batas usianya lewat, dia memutuskan untuk menjadi warga negara Amerika. Dan dia baru saja pindah dari New York City ke LA, Los Angeles. Paspornya sudah expired. Jadi dia harus mendapatkan paspor baru dan itu baru bisa selesai hari Rabu. Padahal Stephen meninggal tanggal 8 pagi, subuh. Setelah dia mendapat paspor, karena dia warga negara asing, dia tidak bisa langsung masuk ke Indonesia, tidak berlaku lagi visa on arrival selama masa pandemi. Jadi dia harus meminta visa dari konsulat Indonesia di Los Angeles. Wah, itu proses sangat mendebarkan hati. Bahkan mereka sudah menelpon 6 nomor telepon, tidak satu pun yang diangkat. Ketika bertemu dengan orang konsulat dikatakan, well, oke, kamu datang lagi Senin itu hari ini, kamu baru bisa dapat visa. Dan tunangannya, itu belum jadi suaminya ya, tadi sudah dikatakan dia suami, itu baru tunangannya, Matt, itu nggak bisa masuk ke Indonesia, karena belum resmi, bukan suami istri. Kami menghubungi berbagai cara, Dirjen Imigrasi, Duta Besar Indonesia, kebetulan ada di Jakarta. Akhirnya, atas bantuan Ibu Ita Pandiangan, anak Paras Pandiangan, suaminya rupanya orang Kadin yang punya hubungan luas dengan Kadin, baru dia menghubungi ketua Kadin, Ibu Sinta Sukamdani. Begitu tahu berita itu, dia katakan, mari, saya langsung ditelepon konsulnya. Dan pada saat itu juga, konsulnya menanyakan mana nomor telepon kita, dia menghubungi, dan pada saat itu juga langsung diberikan visa untuk kedua orang ini. Dan mereka bisa berangkat hari
Friday? Thursday night. Dan baru tiba Sabtu pagi. Puji Tuhan. Setelah tiba di Jakarta, mereka harus menjalani karantina 3 hari. Bapak Ibu sekalian, karena itu kita baru bisa hari ini masuk ke ruangan ini. Melewati proses yang begitu panjang. Dan di situ kita melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun, bekerja, dan menempatkan anak-anaknya untuk saling membantu. 2 malam berturut-turut, Senin dan Sabtu dan Minggu, kami mendengar banyak cerita. Kami mengadakan acara yang diusulkan oleh adik ipar saya, Saudara Kristo. Ini usul yang cemerlang. Dia katakan daripada kita nunggu bengong-bengong, mendingan kita buat acara Zoom meeting, karena teman-teman Stephen itu tersebar di seluruh daerah. Kami mengadakan 2 malam berturut-turut dan saya ikut mengikutinya dari awal sampai selesai. Saya mau berkata terus terang, banyak yang baru saya dengar pada malam itu. Saya tidak tahu apa yang selama ini dia kerjakan. Bukan cuma saya, adik-adik saya yang lain, saudara kita tidak tahu juga. Bapak-Ibu sekalian, to make it short, saya nggak bisa panjang-panjang, karena panjang bukunya sudah dimuat di situ. Tapi pertemuan yang terakhir dengan saya itu memang kami mengadakan, saya mengajak adik-adik saya, dan mereka menyambut tawaran saya itu tanggal 15 September. Saya mengajak Stephen dan Evelyn pergi ke kampung nenek saya di Cicurug, karena sangat lama kami tidak pernah ke sana. Kami berkunjung ke makam ayah di Parung Kuda. Karena kami punya rencana untuk membongkar makam-makam leluhur dan kemudian melakukan kremasi. Mengapa? Karena pertimbangannya banyak anak-anak kami sudah tinggal di luar negeri. Dan makin lama nanti mereka tidak mengenal dan sudah makin jauh, tidak bisa lagi mengurus. Karena itu kami ingin mengangkat kerangka yang sudah berpuluh tahun. Kami bertiga, saya, Stephen, dan Evelyn, pergi ke Parung Kuda, lalu kemudian mampir ke Cicurug, bertemu dengan beberapa saudara yang mengelola pabrik tenun kue sampai hari ini. Mereka juga mengalami begitu banyak kendala. Kami mau bertanya, apa sih kendalanya? Dan bagaimana pabrik itu bisa dikembangkan, dioperasikan supaya bisa mengangkat nama yang sudah begitu dikenal luas. Tanggal 16 Oktober, kami sudah sepakat sebelumnya, kami melakukan pengangkatan kerangka yang di Bogor, Cipaku Bogor. Ada 7 lubang, dan di dalamnya dari itu 7 lubang itu ada 2 kerangka yang semuanya berjumlah 10. Kami melakukan kremasi di Cilincing. Itu adalah kerangka dari opa oma, dari pihak ayah saya, kakak dan adiknya, dan suami dan istri-istrinya, dan keponakan. Dan artinya paman saya, adik dari papi, bersama sepupunya yang tidak punya anak. Paman saya meninggal dalam usia 32 tahun. Kecelakaan itu terjadi tahun 54. Jadi meninggal di Bogor, dikubur di Petamburan. Lalu pada tahun 80 sekian sebelum ayah meninggal, kuburan di Bogor dipindah lagi ke Cipaku Bogor. Dan pada tanggal 16 Oktober kemarin kami gali dan dipindahkan kerangkanya lalu kremasi
10 kerangka dalam satu peti dan satu oven sekaligus semua. Stephen tidak ikut karena dia punya tugas yang lain, tapi dia mengikutinya dari Zoom. Tanggal 23 Oktober, hari Sabtu, seminggu setelah kremasi kerangka itu, saya mengajak adik-adik saya untuk bertemu, karena sudah lama kami nggak pernah ketemu dan ngobrol. Saya mengajak mereka dimakan di restoran dan ngobrol, dan itulah pertemuan fisik saya dengan Stephen terakhir. Tanggal 7 Minggu malam. Sekitar pukul 7 malam, Stephen menghubungi saya lewat WA dan minta pinjam buku yang menurut dia saya tulis. Buku sejarah GKI. Saya katakan saya tidak pernah menulis buku sejarah GKI. Lalu dia katakan itu buku yang ditulis bersama Yohanes Rahmat. Saya ingat buku itu karena saya jadi editor bersama-sama dengan Yohanes Rahmat, berjudul Masihkah Demi Tersingkap. Di dalamnya adalah kumpulan beberapa karangan dari beberapa orang terkenal, antara lain Dr. Thomas Van Den, guru sejarah gereja kami yang sangat streng. Ada tulisan Dr. Ian Cairns, dulu mengajar Perjanjian Lama, asal New Zealand, mengajar di Duta Bencana. Pak Stephen meminjam buku itu karena dia perlu. Saya katakan buku itu kan ada di STT Jakarta. Dia katakan saya tidak bisa ke STT. Besok pagi saya harus jalani HD. Setelah itu saya akan pergi ke puncak. Itu sudah lewat kira-kira jam 9 malam. Saya katakan, oke, besok pagi aku carikan bukunya, saya akan pinjamkan. Kurang lebih jam 6 lewat sedikit, saya langsung bangun dan saya langsung mencarikan buku itu. Tetapi baru kurang lebih 5-10 menit saya di ruangan itu masih mencari buku, tiba-tiba istri saya berteriak dari bawah dan mengatakan Stephen sudah jalan. Jadi kami berdua baru tahu dia telah pergi kurang lebih 1,5 jam setelah dia pergi. Bapak Ibu sekalian, ini sangat mengejutkan. Sekalipun kami sadar bahwa memang tubuhnya sangat ringkih, dia sangat lemah dan dia sudah berulang kali lolos dari lubang jarum. Dan yang kemarin itulah lubang jarum terakhir yang tidak bisa dia lewati. Bapak Ibu sekalian, saya mau menceritakan hal yang mungkin sangat pribadi dan sangat-sangat kami semua ini orang keturunan Cina dari etnik Hokkien. Oh ya, satu hal. Saya baru selesai menulis sebuah buku biografi nenek saya dari pihak ibu. Nenek kami meninggal dalam usia 93 tahun. Dia adalah seorang entrepreneur dan seorang Kristen yang sangat setia. Dialah yang menjadi Kristen pertama di dalam keluarga dan kemudian membawa semua keluarga yang lain, termasuk extended family, untuk ikut mengenal Kristus. Saya menulis itu setelah itu merupakan proyek pribadi saya selama kurang lebih 8 bulan. Dan setelah selesai, saya mempunyai niat untuk membuatnya bilingual. Kenapa? Karena banyak dari keturunan nenek kami itu sudah tinggal berpuluh tahun di luar negeri, sudah tidak mampu lagi berbicara bahasa Indonesia. Dan saya minta Stephen untuk ikut menerjemahkan beberapa, sebagian saya menerjemahkan sebagian dan minta tolong dia juga ikut bantu.
Dan dia mengerti, dia membantu dengan baik, dan dia memberikan banyak kritik. Kritik dia kepada saya terlalu banyak menggunakan bentuk past participle tense. Seharusnya dia bilang pakai simple past tense saja. Tapi sebaliknya saya juga berkeberatan dengan dia, saya kurang setuju karena dia terlalu banyak memakai memasukkan hal-hal detail yang menurut saya nggak terlalu penting. Terus saya katakan kepada dia, dia capek-capek nyusun ini setengah mati, nggak mau nambah-nambahin hal itu nanti akan mengubah setting, setengah mati itu setting semua kami buatnya dalam bentuk e-book. Jadi selesailah buku 80 halaman, riwayat hidup seorang peranakan. Nenek kami ini sudah generasi kelima, sejak leluhurnya kakek dan nenek. Jadi nenek kami saja itu sudah tinggal 100 tahun di Indonesia, dengan kami ini sudah 200 tahun di Indonesia. Dan tidak ada satupun di antara kita yang mengerti bahasa Cina. Saya sengaja khusus belajar bahasa Mandarin selama 2 tahun, sampai sekarang masih belum bisa juga. Nah, biasanya saya mau cerita begini. Kami yang lahir di bawah tahun 60, itu semua keturunan Cina itu punya nama Cina. Saya punya nama Cina, dia punya nama Cina, nama saya Li Hengyou. Dalam artinya itu adalah Heng itu artinya selalu. Nama saya itu dalam bahasa Cina berarti selalu dilindungi. Dan Stephen itu namanya dalam dialek Hokkien, karena kami orang Hokkien, Li Heng Ek. Itu kalau bahasa Mandarin itu Li Heng Yi. Li Heng Yi itu artinya selalu berguna. Yi itu berguna. Nah, jadi nama ini tidak langsung diberikan oleh orang tua kami, tetapi diberikan oleh paman dari ibu saya yang masih menguasai bahasa Cina. Kalian bontot lahir tahun 61 tidak punya nama Cina. Ini saya mau kasih tahu, waktu itu saya umur 9 tahun, saya marah dengan bapak saya. Kenapa? Tapi tidak kasih dia nama Cina. Saya bilang, kenapa tidak kasih dia nama Cina? Saya marah, saya umur 9 tahun, saya sudah punya, saya konflik dengan ayah saya. Saya belum pernah cerita itu kepada banyak orang. Nah, jadi yang saya mau katakan bahwa Stephen dia punya nama Cina dan saya selalu memanggil dia Heng Ek. Saya selalu panggil dia. Nah, nama itu tidak dipanggil. Mereka nggak berani manggil Heng Ek ini. Mereka mesti panggil Konga. Koko yang di tengah. Ini. Jadi gini, kita ini orang Cina peranakan yang mengadopsi budaya Cina itu barangkali hanya tinggal 30%. Tapi sebagian besar kami mengadopsi budaya lokal. Dan itu saya tulis panjang biografi nenek saya. Nenek saya punya nama Cina, tapi bahasanya bahasa Sunda. Di rumah bahasa Sunda dan bahasa Melayu. Jadi memang itulah keunikan yang kami terima, kami waris. Bapak-Ibu sekalian, banyak hal yang tentu menjadi kenangan. Kami kehilangan dan terus terang saya masih belum bisa pegang untuk melihat dia seperti oke, saya berusaha pegang, tapi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih.
semua dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk mereka kreatif. Kita akan terakhir berfoto bersama. Yang mau dengan keluarga dulu dari berdiri dan anak-anak silakan. Dengan anak-anak dulu. Nanti setelah itu siap-siap dengan keluarga besar Sleman. Setelah itu keluarga besar Pusani kita akan berfoto. Nanti aku gimana fotonya? Keluarga besar Sleman silakan. Berdiri tapi jangan tetap. Kita tolong jatuh. Setelah ini keluarga besar Nadi boleh berjatuh. Ora anone suarane gitu. Ini pada data mati nih. Tapi ranu suarane. Lift keluar. Oh, Verdi ya. Ini Verdi ya. Nangis, Pak.
Mami tadi diajak makan sama Tante Harmi, tapi terus Mami juga beli bawa pulang. Ada ayamnya dari Take, terus ada itu pork sate yang kayak char siu itu. Iya, tadi aku udah intip.
Kebaktian hari ini selesai. Kita akan bertemu besok pada link Zoom yang sama pukul 19 dilayani oleh GKI Gading Indah. Tuhan Yesus memberkati. Putus. Oke. Oh, putus. Kan kita putus. Terima kasih untuk perhatiannya. Oh iya.